Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Festival di Puncak Galunggung adalah acara tahunan yang diadakan oleh masyarakat desa sekitar. Setiap tahun, mereka menyambut musim panen dengan sebuah perayaan yang penuh dengan tarian, musik, dan doa. Konon, festival ini juga bertujuan untuk menghormati roh penjaga gunung yang dianggap sakral. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada festival kali ini. Dimas, seorang pemuda yang baru saja kembali ke desanya setelah beberapa tahun merantau, memutuskan untuk menghadiri festival itu. Ia ingat betul bagaimana suasana di desa ini saat ia masih kecil. Suasana yang penuh keceriaan, aroma makanan yang menggugah selera, dan suara musik yang mengiringi tarian tradisional yang memukau. Tetapi kali ini, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada ketegangan yang terasa di udara, meskipun semua orang terlihat senang dan sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Malam hari pun tiba, dan desa itu dipenuhi dengan lampu-lampu berwarna-warni yang menggantung di sepanjang jalan setapak menuju puncak gunung. Suara gamelan dan kendang terdengar dari kejauhan, seakan mengundang orang-orang untuk mendekat. Dimas, yang awalnya merasa antusias, mulai merasakan kegelisahan. Ia teringat akan cerita-cerita yang sering didengar dari neneknya tentang festival ini. Cerita tentang roh-roh yang berkelana di antara manusia, yang mengambil wujud dalam tarian-tarian mereka. Ketika tiba di Puncak Galunggung, Dimas terkejut melihat banyak orang sudah berkumpul di sekitar altar batu besar. Mereka mengenakan pakaian adat yang indah, tetapi ada yang aneh dengan ekspresi mereka. Wajah-wajah mereka tampak pucat, seperti orang yang sedang terhipnotis. Tidak ada senyum atau tawa seperti yang Dimas ingat. Dimas mencoba untuk mendekat, namun sebuah tarikan tak kasat mata seolah membuatnya ragu. Ada rasa dingin yang menyentuh tulang punggungnya. Tanpa bisa menahan rasa ingin tahunya, Dimas berjalan lebih dekat dan menyaksikan sebuah tarian yang sedang berlangsung. Para penari bergerak dengan gerakan yang teratur, tetapi ada sesuatu yang salah dengan cara mereka bergerak. Gerakan itu terlalu kaku, seperti mereka dikendalikan oleh kekuatan lain. Dimas merasa matanya mulai kabur, dan sebuah suara halus memanggil namanya. "Dimas, kamu sudah kembali." Suara itu datang dari arah belakang, namun saat Dimas menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hanya angin malam yang membawa bau tanah basah dan kabut tipis yang mulai menyelimuti puncak gunung. Dimas merasa mual, namun ia tidak bisa berhenti menatap para penari yang semakin lama semakin menyeramkan. Matanya mulai berkedip perlahan, dan saat itu, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Dimas terpaku, mulutnya kering dan jantungnya berdegup kencang. Ia bisa merasakan setiap detak jantungnya bergema di telinga. Para penari itu semakin mendekat. Gerakan mereka semakin aneh dan tidak alami, seolah-olah tubuh mereka dipaksa untuk bergerak melawan kehendak mereka sendiri. Setiap langkah mereka menimbulkan bunyi yang mengerikan, seperti bunyi rantai yang bergesekan dengan batu. Dimas mencoba untuk mundur, tetapi kakinya terasa sangat berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk melangkah. Tiba-tiba, sorot mata penari yang paling dekat dengan Dimas menatapnya tajam, dengan mata yang tidak terlihat manusiawi, gelap, kosong, dan tanpa kehidupan. Dimas merasa tubuhnya membeku seketika, dan hatinya semakin berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun rasa takut yang luar biasa menyelubungi dirinya. Tarian itu tidak lagi terlihat sebagai bentuk budaya atau ritual, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, seolah-olah itu adalah sebuah pemanggilan kepada sesuatu yang lebih gelap dan jahat. Satu persatu, penari-penari itu berhenti bergerak dan berbalik ke arah Dimas. Mereka tidak berkata-kata, hanya diam dengan mata yang terus menatapnya. Suara gamelan dan kendang yang semula riuh itu tiba-tiba lenyap. Hening, hanya ada suara napas Dimas yang semakin cepat. Semua orang di sekitar altar batu itu, yang tadinya sibuk merayakan festival, kini terdiam. Wajah mereka seperti terbalut kabut tebal, tidak ada ekspresi, tidak ada tanda kehidupan, hanya tatapan kosong yang menembus jauh ke dalam jiwa. Dimas merasakan ada sesuatu yang bergerak di balik kabut itu. Di antara kerumunan yang terdiam, ia melihat sebuah sosok yang perlahan muncul dari dalam kegelapan.
Sosok itu tinggi, dengan jubah hitam yang mengalir seperti asap. Wajahnya tertutup oleh topeng kayu yang mengerikan, menyerupai wajah iblis. Tangannya memegang sebuah tongkat berukir yang panjang, dan ia melangkah dengan gerakan yang sangat lambat namun pasti. Dimas ingin berlari, namun kakinya tetap terpasung, tak bisa bergerak. Sosok itu mendekat, dan suara bisikan terdengar di telinganya. "Kamu kembali, kami menunggumu, Dimas." Suara itu lembut namun menyeramkan, seperti datang dari dalam bumi. Dimas terpekur, tubuhnya semakin gemetar. Lalu, sosok itu berhenti tepat di hadapannya. Dengan suara yang dalam, seperti datang dari ruang yang tak terjangkau, sosok itu berkata, "Sudah waktunya." Tiba-tiba, kabut itu menebal, menyelimuti seluruh puncak gunung. Semua orang yang ada di sana, yang tadinya diam, kini bergerak dengan cara yang tak manusiawi. Mereka mulai berputar, menari, tapi bukan tarian biasa. Ini adalah tarian yang penuh dengan penderitaan, gerakan yang penuh dengan rasa sakit. Dimas terperangah. Ia baru menyadari bahwa ini bukan sekadar festival, bukan sekadar perayaan. Ini adalah ritual yang telah berlangsung lama, yang selalu dilakukan di puncak Galunggung, dan ia telah terpilih sebagai bagian dari ritual itu. Tiba-tiba, ia merasa ada yang menariknya ke dalam kerumunan yang semakin mencekam. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. "Kamu adalah bagian dari kami, Dimas." Dimas merasakan tubuhnya terhisap, seakan-akan tanah di bawahnya berubah menjadi sesuatu yang hidup dan menghisap. Ia berusaha untuk berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Mulutnya terbuka lebar, namun hanya desiran angin yang bisa ia dengar. Suara gamelan yang seharusnya merdu kini berubah menjadi dentingan-dentingan tajam, seperti suara logam yang digosokkan di batu tajam, memekakkan telinga. Para penari yang ada di sekitar altar kini bergerak lebih cepat, semakin liar, dan Dimas merasa seolah-olah mereka tidak lagi manusia. Mereka seperti makhluk yang terperangkap di dalam tubuh manusia, berusaha keluar, berusaha melepaskan diri dari belenggu yang mengikatnya. Ada yang meronta, ada yang berteriak, namun tidak ada suara yang terdengar, hanya gerakan tubuh yang berputar dan terbang bebas dalam kebingungan. Dimas merasa ada sesuatu yang sangat salah, tetapi ia tidak bisa menghindar. Sosok berjubah hitam itu, yang masih berdiri di hadapannya, menatap Dimas dengan tatapan kosong dari balik topeng kayu yang menyeramkan. Ia tidak bergerak, hanya berdiri di sana. Namun Dimas bisa merasakan getaran energi yang sangat kuat, seolah-olah tubuhnya dililit dengan rantai yang tak tampak. Setiap helaan napasnya terasa semakin berat. Setiap detak jantungnya seperti dentuman drum yang tidak henti-henti. "Kami menunggu kamu, Dimas." Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dalam, lebih berat, seakan datang dari kedalaman bumi. "Kamu adalah keturunan yang dipilih, sudah saatnya untuk kembali kepada kami." Tubuh Dimas mulai terasa lemas. Pandangannya kabur, dan seketika itu seluruh puncak gunung berubah. Keindahan festival yang awalnya tampak begitu meriah kini lenyap, berganti dengan pemandangan yang lebih kelam. Langit yang gelap, awan yang menggulung dan berkabut tebal, menutupi bulan yang hampir tak terlihat. Di sekelilingnya, wajah-wajah orang yang tadinya tampak tidak hidup kini berubah menjadi lebih mengerikan, seperti terbalut dalam bayangan kelam, seolah-olah wajah mereka sedang menunggu sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Sosok berjubah itu melangkah maju, dan saat ia mendekatkan tongkatnya ke dada Dimas, tubuh Dimas seakan meledak dalam rasa sakit yang luar biasa. Seluruh tubuhnya terbakar, namun tak ada luka yang terlihat. Rasa panas itu meluap seperti cairan yang mengalir melalui urat darahnya, dan ia merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia ingin berteriak, ingin lari, namun tubuhnya tak bisa bergerak, terperangkap dalam ilusi dan rasa sakit yang tiada henti. "Tunggulah, Dimas." Suara itu berbisik lagi. Ritual ini belum selesai. Tiba-tiba, Dimas merasakan seolah-olah tubuhnya terangkat dari tanah, melayang, dan membawa dirinya jauh ke dalam kegelapan. Di kejauhan, ia bisa melihat puncak gunung itu menjadi semakin kecil, sementara suara riuh dari festival yang kini berubah menjadi jeritan dan teriakan kesakitan, semakin menghilang. Suasana ini begitu sunyi, begitu gelap,
Namun ada rasa ketakutan yang mendalam, seolah-olah ia sedang dibawa menuju sebuah tempat yang jauh lebih mengerikan. Ia terperangkap dalam gelapnya, tidak tahu kemana ia akan dibawa. Namun ada satu hal yang jelas, Dimas sudah tidak lagi berada di dunia yang sama. Ia memasuki dunia yang jauh lebih gelap, sebuah dunia yang dikuasai oleh roh-roh yang telah lama terperangkap, dan kini, ia adalah bagian dari mereka. Dimas merasa tubuhnya terhanyut dalam kegelapan yang begitu pekat. Seakan tidak ada ujung dan awal. Waktu menjadi tak berarti, detik dan menit terasa terhenti. Ada perasaan asing yang menguasai dirinya, sesuatu yang bukan berasal dari tubuhnya. Ia mendengar bisikan-bisikan halus, kata-kata yang tidak ia mengerti, tetapi terasa sangat akrab, seakan berasal dari dalam dirinya sendiri. Namun, di balik bisikan itu, ada satu suara yang lebih jelas, lebih tajam, yang membuatnya terbangun dari kebingungannya. Suara itu berasal dari sosok berjubah hitam yang kini berdiri di hadapannya. Meski tidak ada lagi puncak gunung, altar batu, atau orang-orang yang tadi menari. Semua telah hilang, tergantikan oleh kegelapan yang begitu tebal. Seolah dunia ini hanyalah ruang kosong yang terperangkap dalam waktu yang tak berujung. "Kamu sudah sampai, Dimas." Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih menakutkan dan mengancam. "Kami menunggumu di sini, untuk bergabung dengan kami selamanya." Dimas menatap ke sekelilingnya, namun tidak ada yang bisa ia lihat. Hanya ada kabut yang mengelilinginya, tebal dan dingin. Tanpa sadar, ia mulai merasakan bahwa tubuhnya tidak lagi seperti dulu. Rasa sakit yang sebelumnya ia rasakan kini berubah menjadi keheningan yang menenangkan. Sebuah keheningan yang sangat mengerikan. Sosok berjubah hitam melangkah maju, dan tanpa menyentuhnya, Dimas merasa seolah-olah tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah ia bukan lagi manusia. Pandangannya berubah kabur, tubuhnya terasa semakin ringan, seperti terbang dan kehilangan berat. Seakan ia telah menghilang dari dunia nyata, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sudah ada sejak zaman dulu. "Saatnya kamu mengenal siapa kami," ujar sosok itu, sambil mengangkat tongkatnya. Tongkat itu berkilauan dengan cahaya yang aneh, berwarna merah darah, seolah menyerap semua cahaya yang ada di sekitarnya. Dan tiba-tiba, Dimas merasakan sebuah penglihatan yang sangat jelas. Ia melihat dirinya sendiri, berdiri di tengah sebuah lingkaran api yang menyala dengan intensitas yang tidak bisa dijelaskan. Di sekelilingnya, ada banyak sosok yang tak terlihat jelas, tetapi mereka seperti menatapnya dengan penuh harapan dan ketakutan. Semua wajah itu tampak kosong, seakan-akan mereka tidak lagi hidup, terperangkap dalam keabadian yang gelap. Ia terperangkap dalam sebuah lingkaran yang tak berujung, sebuah kutukan yang akan berlangsung selamanya. Sosok berjubah itu, yang kini tampak semakin besar dan lebih mengerikan, mendekat dengan wajah yang semakin tampak jelas. Wajah itu tidak manusiawi, wajah yang dipenuhi dengan belulang dan tengkorak, namun ada tatapan kosong di dalam matanya, seperti sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi. "Kami adalah para jiwa yang terperangkap di antara dunia ini dan dunia yang lebih gelap," suara itu bergetar. "Kami menunggu pengikut baru, dan kamu, Dimas, adalah penerusnya." Tiba-tiba, tubuh Dimas terasa kembali berat. Ia mencoba untuk bergerak, tetapi ototnya tidak bisa digerakkan. Rasa takut yang luar biasa memenuhi dirinya. Ia bukan hanya terperangkap di dunia lain, tetapi ia juga telah menjadi bagian dari makhluk-makhluk ini. Ia mendengar jeritan yang teredam di dalam kepalanya. Jeritan orang-orang yang telah menjadi bagian dari festival itu, yang kini terperangkap di dunia ini selamanya. Dan saat sosok berjubah itu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, Dimas merasakan dirinya terangkat, terbawa dalam arus energi yang kuat. Dunia yang gelap itu semakin menyelimuti dirinya, dan saat ia membuka mata terakhir kalinya, ia melihat dirinya sendiri, yang kini berubah menjadi sosok yang sama, mengenakan jubah hitam dan topeng kayu, berdiri di tengah-tengah festival di puncak Galunggung, sebuah festival yang tak berakhir, sebuah festival yang akan terus mengulang, dengan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya, menunggu untuk memilih penerus baru. Dimas kini menjadi bagian dari mereka, sebuah roh yang terperangkap dalam lingkaran yang tak pernah berhenti.